Dari segi rasa di Tabalong ini yang diminati masyarakat Tabalong ini apa? Kami nyoba, Mas. Makanan-makanan yang kami coba itu ternyata mengandung manis dan gurih. Kalau di Jawa kan lain, gurih dan pedas kalau di Jawa. Lah kurang lakunya apa? Barang baru itu yang dilihat orang cuma dibaca mie ayam itu apa, rasanya kayak apa. Jadi nggak langsung menikmati atau merasakan, enggak. Nah, kami kerja di bangunan, istri saya kalau pasaran itu buka di situ. Gaji saya yang kerja di bangunan itu kalau gajian tak kasihkan teman-teman saya untuk merasakan mie ayam yang dijual istri saya itu. Jadi sampai segitunya kami ambil inisiatif biar usaha saya itu dikenal orang gitu. Akhirnya teman-teman saya itu nyoba, akhirnya ada yang ikut, tukang besak merasakan, tukang ojek merasakan, oh ternyata kok enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama kecilnya Sujiman. Setelah nikah itu nama saya Herman Pranoto. Nah, kelahiran saya dari Wonogiri, asli Wonogiri. Nah, ceritanya lumayan panjang, Mas. Kami ke Tabalong untuk mencari maisah, yaitu usaha kuliner, Mas. Yaitu mulai tahun 1991. Di sinilah kami tinggal di Tabalong ya, di Tanjung. Kami dulu belajar di Jakarta ikut kakak saya, yaitu mengenai mie ayam bakso ini dibina oleh kakak saya. Yaitu sekaligus saya terima kasih kepada kakak saya, yaitu sekarang ikut di IKUN, itu namanya Mas Tarmin dan Mbak Lili. Terima kasih atas bimbingannya, kami dibimbing sampai bisa ke sini, bisa dibekali ilmu membuat mie ayam bakso. Dan selain itu juga kami punya pengalaman pertukangan, Mas. Jadi sebelum buka mie ayam bakso itu kami kerja di bangunan. Jadi tukang bangunan rehab Pemda di Tabalong itu. Ya karena kami bertanggung jawab atas anak baik istri saya. Kami punya tekad untuk merantau ke Kalimantan. Ya awalnya saya yang memborong bangunan itu di sini, jadi saya ikut kerja di bangunan sebelum membuka usaha kuliner mie ayam ini. Ya, kami ke Kalimantan juga didukung oleh istri saya tercinta, dan juga mengucapkan pada istri saya yang tercinta yang selalu mensupport kami dalam kesulitan apapun. Jadi membuka kuliner di Tabalong ini tidak mudah awalnya, Mas. Jadi belum ada mie ayam sama sekali. Ada 3 hal, Mas, yang perlu kita kuatkan dalam usaha itu biar usaha itu sukses. Yang satu itu keuletan, yang kedua itu sabar, yang ketiga tahan banting. Itu prinsip kami dalam usaha. Jadi kami awalnya ke Kalimantan itu di Murung Pudak. Waktu itu 91 masih ada gedung film Murung Pudak, itu buka di situ, dan yang satunya di Pangkalan, Mas. Lah di Pangkalan itu dan di Murung Pudak kurang laku. Lah kurang lakunya apa? Barang baru itu yang dilihat orang cuma dibaca mie ayam itu apa, terus rasanya kayak apa. Jadi nggak langsung menikmati atau merasakan, enggak. Tapi cuman membaca gitu aja. Tapi kami ini berpikir untuk pindah ke kota Tabalong, di kotanya di dekat Masjid Tabalong itu. Kami coba di situ, kami kerja di bangunan, istri saya kalau pasaran itu buka di situ. Lah ceritanya begini, Mas, kami ambil pikir kok di situ kurang laku juga, masih dibaca-baca orang di mie ayam itu apa, masih belum ada yang minat.
akhirnya kami berpikir untuk merubah. Jadi kami kerja di Merehab Pemda Pabalong itu, dan istri saya jualan di pasar. Nah, akhirnya kami berpikir begini, oh iya, supaya usaha saya ini dikenal orang, akhirnya saya mengambil langkah untuk gaji saya yang kerja di bangunan itu, kalau gajian tak kasihkan teman-teman saya untuk merasakan mie ayam yang dijual istri saya itu. Jadi sampai segitunya kami ambil inisiatif biar usaha saya itu dikenal orang gitu loh. Akhirnya teman-teman saya itu nyoba, akhirnya ada yang ikut. Tukang besak merasakan, tukang ojek merasakan, oh ternyata kok enak gitu. Akhirnya agak jalan dan sampai sekarang jalan. Nah itu awal mulanya kami buka mie ayam di Tabalong ini, keluh kesahnya juga begitu. Dan tidak cukup segitu. Dari segi rasa di Tabalong ini yang diminati masyarakat Tabalong ini apa, kami nyoba Mas. Makanan-makanan yang kami coba itu ternyata mengandung manis dan gurih. Kalau di Jawa kan lain, gurih dan pedas kalau di Jawa. Tapi kalau di Tabalong identik dengan manis itu tadi. Akhirnya saya coba, ternyata makin disenangi oleh orang. Emang kami di Jakarta kerjanya juga itu, ikut kakak itu ya masak mie ayam itu. Terus saya pelajari, ternyata berhasil. Dari segi macam bumbunya sekian-sekian. Kalau dulu masalah resep itu kan masih agak disimpan sama yang usaha kan begitu. Nggak sembarang dikasihkan orang, kalau sekarang kan beda. Seperti saya sendiri kalau ada yang mau belajar kami kasih tahu, gitu. Nggak kasih simpan-simpan kalau sekarang. Kalau dulu kan masih disembunyikan, takut kena saingan kan begitu. Kalau sekarang enggak. Karena di Tanjung kemarin tempatnya direnovasi. Akhirnya kami nyari tempat, ya dapat di sini ini sampai sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Lama, paling lama di sini, paling lama. Sekitar lebih dari 15 tahun yang di sini aja. Ngaran Pian siapa? Risma. Dari Wayau. Oh dari Wayau. Ini sudah seringkah ke Tunggal Rasa nih? Sering kesini, iya. Oh sudah langganan. Bisa dibilang langganan. Oh iya. Biasanya pesan apa? Mie ayam Tunggal Rasa. Paling favorit. Paling favorit mie ayam di sini. Bisa diceritakan rasanya, jadi favoritnya mie ayam ini apa? Gimana rasanya? Yang jadi bikin favorit karena ini beda dari yang lain. Pertama mie-nya kan pipih, terus rasanya di sini manis. Jadi beda dari yang lain. Oh manis ya. Suka manis lah. Suka manis. Oh, iya. Terima kasih. Bu, nama Pian siapa, Bu? Suate. Suate nggih. Dari mana? Jambu. Oh nggih. Ya, kenapa jadi makannya di Tunggal Rasa? Rasanya beda dari yang lain. Tekstur mie-nya yang beda. Oh beda, nggih. Pas di lidah belah. Iya. Oke, nggih. Nama Pian siapa, Bu? Nama saya Jaitun Nur. Nggih, dari? Kami dari Tamiang Layang. Dari Tamiang. Iya. Nggih. Ada apa di kesini? Jenguk orang tua. Oh, jenguk orang tua. Jadi makannya di Tunggal Rasa ini belah? Iya. Sudah berapa kali kesini? Baru satu kali. Baru satu kali Iya. ini? Oh gitu. Nah untuk kesan pertamanya nih gimana rasanya mie ayamnya? Gitu. Makannya hari ini sesuai dengan cuaca dan rasanya enak banget. Rasanya enak. Oh gitu. Cocok di lidah? Iya, pas di lidah. Oh gitu. Sesuai juga dengan suasananya yang agak-agak mendung. Wah, pas belah. Ya, gitu. sip. Gitu. Berarti kalau kesini nanti bisa kesini lagi? Kesini lagi, ya bisa kesini lagi nanti kami. Iya. Makasih. Iya, sama-sama.
Tunggal rasa ini kami ngambil dari satu rasa. Jadi rasa itu nggak kemana-mana. Jadi kumpulannya jadi satu gitu. Jadi berapa macam rasa ketemu jadi satu rasa. Jadi tumpukannya rasa ya di situ. Tempat ini masih nyewa, Mas. Nah, kami masih belum bisa mengadakan tempat yang istilahnya tepat gitu, masih nyewa, Mas. Ada buat tempat di agak jauh di sini di bandara sana, sebelah bandara, tapi ya keadaannya masih belum ramai di sana. Ya, mungkin nanti kedepannya insya Allah bisa pindah di sana atau nyari tempat yang lain yang bisa untuk usaha. Kalau bukanya tiap hari itu dari jam 3 itu udah persiapan, Mas. Udah persiapan sehingga nanti kalau udah pelanggan itu datang sudah bisa disiapkan menunya, sudah bisa melayani. Menunya pertama yang paling utama yaitu mie ayam bakso, terus yang keduanya nasi goreng, itu, Mas. Ya, ciri khasnya kami menyajikan supaya orang itu suka, itu kami olah ya semaksimal mungkin, itu rasanya itu enak gitu. Cirinya khasnya enak supaya digemari pelanggan. Nah, yang mendorong supaya enak itu ya bumbunya itu dimaksimalkan, Mas. Proses pembuatan bumbu maupun proses pembuatan mie itu dimulai dari jam 7:30. Nah, itu proses segala macam bumbu itu ya melalui blender, Mas. Kami kalau bumbu nggak manual lagi. Sebetulnya rasa dari menu tersebut itu kalau bumbunya itu dipakai manual itu lebih mantap, Mas, lebih enak. Tapi berhubung waktu kurang mencukupi, ya, kami ngambil pakai blender, Mas. Pengerjaan mengolah mie relatif, Mas. Kalau ngolahnya banyak ya lumayan waktunya banyak. Dari ngadoni dulu itu paling nggak 10 menit. Kalau ngolahnya sekitar 15 kilo. Tapi kalau lebih ya agak lama, tergantung yang diolah. Kalau yang diolah itu kurang dari 20 kilo paling ya 10 menit ngadoni. Proses itu dipres sampai selesai itu sekitar setengah jam, 30 menit. Setelah itu prosesnya dipotong tadi. Nah, motong itu prosesnya juga kalau manual sekitar 15 menit itu motongnya. Setelah itu digulung-gulung untuk per satu mantok itu 1 on. Nah, itu diperkirakan aja, nggak ditimbang, Nah. Oh ya, kalau membuat mie itu agar kenyal itu pengolahannya juga agak lama, nggak buru-buru, Mas. Jadi ada waktu tersendiri. Kalau buru-buru kan kurang padat, Mas. Jadi nggak bisa kenyal nih itu. Tapi kalau pengolahannya agak lama,
seringkali dipres terus dan dipres, itu akan menghasilkan mie itu kenyal. Dasar bahan mie itu dari tepung caka kembar, Mas. Nah, itu kualitasnya bagus itu. Nggih, jadi itu alot, Mas, apa itu? Ulet apa itu? Nggak gampang putus. Nah, itu dari tepung caka kembar itu memang khusus untuk mie gitu. Nggih, kami ngambil dari situ. Bumbu mie ayam itu ayamnya ya, atau mie-nya, ayamnya itu banyak, Mas, dari segi bawang putih, bawang merah, dari ketumbar, dari merica, dari empon-empon, banyak empon-empon yang dimasukkan di situ agar rasa itu bisa disenangi orang. Kalau hitungan ekor insya Allah sekitar 8 atau 10 ekor, Mas. Nah, kalau kilonya itu kami ngambil kiloan yang sudah diambil dagingnya, Mas, itu sekitar 15 kilo. Ya paling kalau sudah ngambil dari pasar itu udah hitungan bersih, Mas. Nggih, ya tulang-tulang sudah dibuangi sama, nggih. Tinggal motong-motong saja. Nggih. Kami hampir seimbang, Mas. Nggih, masalahnya yang kami sajikan itu mie sekitar 250 porsi. Kalau nasi goreng itu sekitar 170 porsi. Jadi seimbang. Untuk rata-rata dua macam yang disajikan ini sekitar 350. Nggih, sekitar 350 porsi itu rata-rata. Kadang ya lebih, kadang ya kurang, namanya jualan kan ada plus minusnya, Mas. Kami selalu berhadapan dengan pelanggan, Mas. Jadi kami memantau dari kami membuat itu sama yang nikmati itu kami pantau terus. Kok kadang nggak habis nih, masalahnya apa? Kan begitu. Barangkali sanatannya sama istri saya yang membuat bumbunya itu apa dikurangi bumbunya, kan begitu. Jadi saya pantau terus. Jadi supaya pelanggan itu tetap senang dan tetap menikmati di situ kembali lagi, kan itu tetap dijaga, Mas. Ini sekitar rata-rata katakanlah 4 juta sampai 5 juta gitu, omset kotornya sehari per hari. Nah, terus kalau kira-kira keuntungan kotornya juga sekitar sebulan itu 30 jutaan, Mas. Belum dibagi dengan karyawan. Sebetulnya sih keinginan untuk buka cabang ini dari dulu sudah pengen, Mas. Cuman kendala di tenaga, Mas. Tenaga itu susah, Mas, sekarang itu. Itu nyari tenaganya yang susah. Jadi cukup untuk satu saja, yang penting disenangi pelanggan. Kalau kendala baiknya, alhamdulillah pelanggan masyarakat Tabalong ini ramah-ramah dan simpel untuk menikmati kuliner kami, Mas. Saya senang sekali berusaha di Tabalong ini, merasakan masyarakatnya itu baik-baik semua, Mas. Bahkan ada cerita begini, Mas. Ada orang makan mie ayam hari ini nggak bayar. Dia mutasi ke Kaltim. Setelah dia lewat di sini 2 tahun yang lalu itu bayar, Mas. Ya enaknya di situ. Saya sangat-sangat tersentuh sekali hati saya. Itu kesenangan di Tabalong. Nggak ada sistem istilah nggak bayar itu nggak ada, Mas. Di Tabalong begitu. Baiknya di sini, Mas. Nah, ya itu susahnya ya di awal-awal tadi kalau susahnya, Mas. Nah, itu cuman dibaca orang, cuman dilihat aja, itu awal-awalnya aja, Mas. Tapi kalau sudah berjalan baik-baik aja, Mas. Ya. Tidak ada kendala yang mensusahkan, juga nggak ada. Itulah orang nggak bayar itu nggak ada di Tabalong. Ya.
apa yang sudah dinikmati itu nggak dibayar nggak. Ya itu tadi saya ceritakan 2 tahun yang lalu kok lewat kok bayar hanya 2 mangkok, ini saya masya Allah nggak bisa bayangkan kebaikan orang Tabalong begitu Mas. Ya, saya bersyukur kali. Ya itu keberadaan di Tabalong ini saya senang Mas. Kumpul dengan masyarakat Tabalong juga baik-baik. Ya awal-awalnya tadi yaitu karena saya membawa rasa dari Jawa yang gurih dan pedas kurang disukai masyarakat Tabalong, akhirnya saya mencari solusi Mas. Yang disenangi masyarakat Tabalong itu makanan kuliner itu rasa apa kan begitu. Kami banyak warung yang pernah kami datangi, kami rasakan ternyata yaitu dengan rasa manis itu yang ada masuk. Orang Tabalong masuknya rasa itu manis dan gurih. Tapi kalau kami sajikan rasa gurih dan pedas itu kurang disukai. Akhirnya saya rubah, nah terus akhirnya masuk ke rasa masyarakat. Menyesuaikan rasa, rasa lidah masyarakat Tabalong. Nah ini jaganya yaitu pertama dari kualitas rasa ini, walaupun harga di pasar itu naik, kami tetap nggak mengurangi rasa Mas. Nanti tetap kami jaga. Walaupun di pasar itu harganya melambung, nah mungkin hari ini saya untung 50.000, besok itu 25.000 nggak masalah Mas. Yang penting tetap kami menjaga rasa. Ya alhamdulillah kami diberi nikmat oleh Allah. Tapi ini nggak pamer ya, kami sampean tanya, gitu. Kami sudah bisa membuat rumah 2 rumah. Kami sudah ada prasarana mobil ada, sepeda juga 5 buah ada. Terus pergi haji juga 2-3 kali. Alhamdulillah Allah paring kan gitu. Itu nggak pamer tapi Mas ya, kami sampean tanya kami jawab. Kalau begitu Mas, Tuhan kami ya alhamdulillah di Tabalong ini rezeki di sini Mas. Keluarga itu ada 3, terus dari generasi Tabalong ada 2, terus dari ibu-ibu 1, jadi ada 6 Mas. Berarti nggak hanya keluarga, ada juga? Ada keluarga, ada dari Janu Marawiya 2. Tugas dari karyawan ini ya awalnya kalau pagi ya persiapan ya, ikut masak, ikut mempersiapkan ya bungkus-bungkus kerupuk itu yang disiapkan anak-anak untuk persiapan nanti sore. Nah setelah buka jam 3 itu ya menyajikan menu yang perlu disaksikan oleh pelanggan. Nah kami ya juga membimbing karyawan kami untuk tidak untuk ramah dan untuk senyum, murah senyum kan begitu. Namanya orang jualan kuliner itu kalau pakem aja ini kurang jalan Mas. Harus ramah, harus simple kan begitu. Datang ditanyai mau makan apa, mau minum apa kan begitu. Itu karyawan kami begitu. Ya mungkin anak-anak kami kalau istilahnya mau ya silahkan dilanjutkan kan begitu. Namanya usaha ini ya harus itu tadi ada dasar 3 tadi yang kami sebut di awal tadi, harus ulet, sabar dan tahan banting itu tadi. Kalau usaha nggak ditekuni, nggak ulet ya nggak akan jadi Mas. Nah, itu mudah-mudahan yang kedepannya bisa ada generosnya untuk melanjutkan ini setelah kami nanti nggak ada kan, bisa dilanjutkan ya untuk ikut
menyukseskan Tabalong itu ada inovasi untuk ngajak kerja orang-orang yang di Tabalong. Itu penilaian pelanggan aja Mas. Kalau kami juga nggak ngeklaim paling enak juga enggak. Tapi ya yang nilai kan yang mengkonsumsi, yang merasakan itu sendiri Mas. Nggih, kalau kami ngeklaim yang paling enak nggak pernah Mas. Nggih, cuman orang aja yang menilai Mas. Nggih, silakan dinilai sendiri ya monggo, kalau memang itu dirasakan begitu ya silahkan. Tapi kali ini nggak pernah ngeklaim. Masalahnya banyak orang usaha juga sama, kurang lebih aja kan begitu Mas. Yeah. Saran untuk teman-teman usaha kuliner di Tabalong, ya mohon maaf ini ya, ya tolong dijaga dari menunya itu sendiri. Pertama dari rasa, yang kedua dari ya lingkungan tempatnya. Tapi kalau kami maaf ini masih nyewa kan, belum bisa memberikan kebersihan maupun kelayakan tempat yang kami tempati. Masalahnya kami masih nyewa kan begitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa memberi perubahan untuk kenyamanan pelanggan kan, itu tempatnya bisa enak, bisa nyaman kan begitu. Harapan kami begitu Mas, membuat pelanggan itu senang agar kembali lagi menikmati menu kami kan begitu. Kalau begitu Mas. Terima kasih Pak. Ada kata yang kurang berkenan di Permesa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Kalau ada kesalahan ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih pada mas-mas yang sudah meliput kami, terutama TV Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.